Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian yang di sini pernah tahu nggak sih atau pernah berpikir nggak sih gimana sih negara-negara di dunia ini saling apa ya bekerja sama dalam segi ekonomi? Itu kan mereka saling apa ya ekspor ekspor impor dagang dagang internasional antar negara itu seperti apa sih dinamika mereka? Seperti apa sih teknis di dalamnya itu? Nah, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Raihan. Nah, dengan NIM A005060, di sini aku akan mm, sedikit menjelaskan gimana sih dinamika ekonomi perdagangan, khususnya di sini dari segi ekspor daging olahan Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini adalah salah satu negara pengekspor daging di dunia. Bagaimana sih? Oke, untuk itu langsung saja bisa kita mulai. Masuk ke slide-nya. Yang pertama ada prinsip dasar kelangkaan dan pilihan. Jadi dalam namanya ekspor itu, perdagangan di dunia itu, kita harus tahu nih, apa sih strategi yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada kelangkaan, ada pilihan. Dan seterusnya itu ada biaya opportunity. Jadi kelangkaan itu adalah eh, suatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Tahu kalau di sini kita bahas tentang negara. Oh, negara A ini tidak memiliki barang B, barang apa nih misalkan barang suatu barang ataupun kekurangan di situ. Nah, itu kita bisa sebut adalah kelangkaan. Keterbatasan bahan baku daging berkualitas memaksa produsen Indonesia untuk melakukan spesialisasi pada produk olahan bernilai tambah tinggi. Nah, jadi Indonesia melihat nih di dunia ini banyak negara-negara yang masih memiliki kekurangan dalam produk olahan atau di situ bahan baku daging yang berkualitas. Indonesia bisa melihat peluang ini, strategi bahwa kita harus bisa memproduksi daging olahan tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan yang namanya ekspor tadi ke negara-negara yang membutuhkan. Jadi ada pilihan strategis. Produsen harus memilih antara memenuhi pasar domestik yang masif atau mengejar margin lebih tinggi di pasar ekspor seperti Timur Tengah. Nah, itu langkah selanjutnya setelah tahu nih, ada beberapa negara di dunia yang memiliki kelangkaan tersebut, Indonesia harus ngambil langkah selanjutnya berikutnya. Harus memilih mana yang mau dipilih antara memenuhi pasar domestik yang masif atau justru mengejar margin yang lebih tinggi di pasar ekspor seperti Timur Tengah. Nah, harus bisa targetnya ini apa nih? Apakah mencari keuntungan ataukah di situ mencari kerjasama yang lebih panjang berikutnya. Selanjutnya ada biaya oportunitas. Memilih ekspor berarti mengorbankan ketersediaan stok lokal. Nah, jadi biaya oportunitas itu biaya yang dikeluarkan ketika mau melakukan pengolahan bahan tersebut. Kalau kita ekspor daging nih berarti dikorbankan itu adalah eh, yang ada di Indonesianya. Seperti itu. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Pada ekspor daging olahan sangat dipengaruhi oleh tren konsumsi global dan efisiensi produksi. Ini harus difahami juga. Yang pertama ada permintaan. Dipengaruhi oleh standar halal dan tren makanan praktis. Kalau di dalam ekspornya Indonesia ke negara-negara yang membutuhkan, itu permintaan dari negara-negara tersebut itu seperti apa? Harus mereka-mereka itu sangat menjunjung tinggi adalah standar kehalalan dan tren seberapa praktis atau makanan yang sudah jadi olahan yang sangat praktis untuk dikonsumsi seperti itu. Untuk penawarannya, itu tergantung pada biaya input pakan dan teknologi pengolahannya. Yaitu tergantung pada biaya input pakannya dan teknologi pengolahannya. Selanjutnya ada keseimbangan, yang dimana titik harga
volume ekspor itu memenuhi kebutuhan pembeli internasional tanpa defisit domestik. Jadi sesuai nih antara jumlah penawaran atau jumlah permintaannya dengan antara jumlah permintaan dan jumlah penawarannya. Akhirnya menemukanlah suatu harga yang keseimbangan. Selanjutnya ada keunggulan komparatif Indonesia. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam biaya produksi. Produk spesifik seperti rendang kaleng atau sosis berbumbu tradisional dibandingkan negara produsen daging mentah. Nah, itu keunggulan komparatif Indonesia. Jadi dibandingkan negara-negara lain itu, Indonesia memiliki keunggulan di situ dalam memproduksi olahan makanan yang sudah jadi produk makanan. Seperti ya tadi yang dijelaskan oleh seperti rendang kalengan, seperti sosis berbumbu. Nah, itu keunggulannya. Kalau keunggulan mutlak itu Indonesia mungkin tidak menjadi memiliki daging sapi yang banyak, itu tidak mungkin. Nah, tapi di sini Indonesia memiliki keunggulan tadi seperti kalau kita lihat di sini keterampilan dalam tenaga kerjanya banyak kan. Indonesia memiliki tenaga kerja yang banyak, keunggulan komparatif produk berbumbu. Nah, memiliki banyak rempah-rempah. Nah, kalau Australia sebaliknya, dia di situ produksi salah satu produksi daging sapi terbesar di dunia. Sedangkan Indonesia itu justru masih masih menjadi negara impor. Nah, masih membutuhkan sebenarnya Indonesia. Cuman di sini Indonesia ngelihat tadi peluang bahwa negara-negara di luar pun masih banyak yang meminta daging olahan tersebut. Teori plus Olin dan modern. Teori Heckscher-Ohlin yaitu ekspor Indonesia didorong oleh kelimpahan tenaga kerja dalam industri pengolahan yang padat karya. Itu jadi teori ini mendorong bahwa tenaga kerja ini lebih unggul dalam segi pengolahan bahan-bahannya. Nah, jadi Indonesia justru di sini unggulnya. Banyak tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan, diberdayakan sehingga bisa memiliki keunggulan yang yang melebihi dari negara-negara lainnya. Teori perdagangan modern fokus pada ekonomi skala, diferensiasi produk merek lokal yang dimulai menembus pasar global. Nah, Indonesia tadi memiliki produk yang di situ sosis yang tapi bumbunya bumbu modern, buat merek sendiri. Nah, seperti itu. Jadi targetnya lebih jelas bisa menembus brand-brand pasar lokal di global. Lanjutnya hambatan tarif dan non tarif. Jadi kalau kita mengekspor itu, ekspor atau impor itu ada hambatannya berupa tarif atau non tarif. Kalau hambatan tarif itu berupa pajak impor yang diterapkan negara tujuan untuk melindungi peternak lokal mereka. Misalkan Indonesia mau mengekspor barang ke negara Singapura. Singapura ini menerapkan hambatan tarif nih, supaya apa? Supaya produsen lokal di negaranya, di negara Singapura itu tidak tersaingi oleh produk yang masuk ke negaranya. Sehinggalah dibentuklah tadi pajak impornya. Sedangkan kalau non tarif itu dari mereka standar sanitasinya, dari standar produknya, hambatan teknis seperti ya sertifikat keamanan pangan dan label nutrisinya. Dari segi bahannya nih, kalau non tarif itu. Nah, seperti itu. Integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi membuka pintu bagi produk daging olahan Indonesia. Itu pertama akses pasarnya, tarif non-persen antara sesama anggota ASEAN. Kedua, rantai pasok, kemudian mengimpor bahan baku pendukung secara murah.
Yaitu ada standarisasi, harmonisasi standar halal di tingkat regional. Jadi Indonesia itu eh, sebenarnya Indonesia itu banyak sekali yang negara-negara di luar itu hanya menerapkan prinsip hambatan non tarif karena mereka apa ya negara-negara tujuannya itu tidak ada alasan loh untuk memberikan hambatan berupa hambatan tarif karena mereka juga pun memerlukan sehingga di sini adalah untung juga bagi mereka para negara-negara yang ingin diekspor oleh Indonesia. WOT dan perdagangan multilateral. Jadi WOT ini suatu organisasi ya, organisasi perdagangan di dunia. Itu ya tujuannya untuk menengahi apabila ada sengketa atau ada permasalahan di dalam ekspor tersebut. Tadi misalkan oh ada dia beralasan bahwa mereka menerapkan non tarif seperti ini. Prinsip non-diskriminasi, memastikan daging olahan Indonesia diperlukan sama dengan produk domestik di negara tujuan. Nah, itu peran WOT nih, memastikan Indonesia ini apa namanya mengirimnya daging olahannya ini sama nggak dengan permintaan tujuan negara tujuannya sudah sesuai belum? Nah, seperti itu. Tidak ada namanya kecurangan-curangan di dalamnya. Penyelesaian sengketa wadah jika Indonesia menghadapi hambatan perdagangan yang tidak adil dan diskriminatif secara teknis. Itu tadi ketika misalkan ada satu negara nih mereka beralasan nggak mau menerima barang dari Indonesia dikarenakan ya ada apa misalkan oh itu dagingnya bener gak daging sapi misalkan jangan-jangan ada campuran daging apa nah, itu alasan mereka seperti itu mencegah hal-hal seperti itu. Dumping, safeguard, dan ekonomi digital. Anti-dumping itu pelindungan agar produk luar tidak dijual di bawah harga pasar yang merusak industri lokal. Dumping itu adalah itu ya, dumping itu jadi mereka itu memberikan harga yang di bawah standar pasar sehingga merusak harga pasar gitu. Nah, untuk apa? Untuk mereka akhirnya mengikut-ngikuti nih. Ya, akhirnya harga mereka pun ikut ikut diturunkan. Seperti itu. Safeguard, tindakan darurat membatasi impor jika terjadi lonjakan yang mengancam produsen domestik. Ketika terjadi misalkan Indonesia kok kekurangan nih, kekurangan dalam Indonesia misalkan kekurangan dalam dagingnya nih, tapi di situ ada negara lain ingin masuk dalam Indonesia mau mengekspor daging ke Indonesia. Nah, di situ Indonesia menerapkan safeguard agar apa? Agar melindungi produsen-produsen yang ada di Indonesia itu tidak apa ya, tidak jatuh lah agar usahanya tetap lancar. E-commerce ekspor pemanfaatan platform digital untuk memasarkan daging olahan langsung ke buyer luar negeri. Itulah memanfaatkan teknologi untuk jual beli internasional. Nah, di sini ada peran metrologi dalam keadilan. Kepastian dan kepercayaan metrologi memastikan setiap gram daging yang diekspor terukur secara akurat sesuai label. Hindari penipuan kualitas, menjamin kepatuhan berat bersih internasional, membangun trust antara eksportir dan importir. Nah, tadi ketika menerapkan metrologi di ekspor atau impor barang luar negeri ataupun dalam negeri, di situ terjadinya memastikan terjadinya pemastian bahan yang diterima ataupun yang dikirim ke luar negeri tersebut. Pas nggak ini ketika di situ tertulis bahwa sekian gram, pas nggak nih? Jadi kan yang dikirim mau 50 ton. Apakah pas nggak nih dengan ukuran yang digunakan itu 50 ton benar? Nah, itu
ketika sudah oh ternyata benar akan menimbulkan kepercayaan, trust di dalamnya. Nah, terima kasih. Mungkin segitu sedikit presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Hmm, Salam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.